Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Mubarak dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir B, Fakultas Syariah. Pada kali ini saya ingin menjelaskan beberapa metode penulisan hadis. Yang pertama itu adalah metode Al-Jami. Al-Jami berarti sesuatu yang mengumpulkan, mencakup dan menggabungkan. Kitab Jami adalah kitab hadis yang metode penyusunannya mencakup seluruh topik-topik agama, baik akidah, toharoh, ibadah, muamalah, pernikahan, sirah, riwayat hidup, tafsir, tazkiyatun nafs, dan lain-lainnya. Menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib, bahwa dalam kitab Jami termuat hadis-hadis tentang hukum, keutamaan amal, tata pergaulan, sejarah, dan khobar yang akan datang. Kitab Jami yang terkenal adalah Al-Jami As-Sahih karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah, yang disusun dengan metode Jami yang terdiri dari 97 kitab yang kemudian dibagi menjadi 4.550 bab yang dimulai dengan bab wudu. Kemudian kitab iman, kitab al-ilm, dan seterusnya dengan jumlah secara keseluruhan 7.275 buah hadis yang termasuk 4.000 hadis yang berulang-ulang. Metode yang kedua yaitu adalah metode As-Sunan. Apa itu metode As-Sunan? Metode As-Sunan yaitu kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab tentang fikih yang hanya memuat hadis-hadis yang marfu saja agar dijadikan sumber bagi para fuqaha dalam mengambil sebuah kesimpulan. As-Sunan tidak terdapat pembahasan tentang sirah, akidah, manakib, dan lain-lainnya. As-Sunan hanya membahas masalah fikih dan hadis-hadis hukum saja. Al-Qittona mengatakan bahwa susunan kitab Sunan berdasarkan bab-bab tentang fikih, mulai bab tentang iman, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kitab-kitab Sunan yang terkenal adalah Sunan Abu Dawud karya Sulaiman bin Ashad As-Sijistani, wafat tahun 275 Hijriah. Sunan An-Nasa'i karya Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, wafat tahun 303 Hijriah. Sunan Ibnu Majah karya Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, wafat tahun 275 Hijriah, dan yang lainnya. Salah satu kitab yang disusun secara sunan adalah kitab Sunan Abu Dawud. Kitab tersebut disusun berdasarkan fikih yang hanya memuat hadis-hadis marfu dan tidak memuat hadis-hadis mauquf dan maqtu. Sebab menurutnya keduanya tidak disentuh sunnah ataupun tidak disebut sunnah. Dalam Sunan Abu Dawud terdapat beberapa kitab dan setiap kitab terbagi dalam beberapa bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1.871 bab, dan 4.800 hadis. Dan juga yang mengatakan bahwa hadis dalam Sunan Abu Dawud berjumlah 5.274 hadis. Selanjutnya yaitu adalah metode Muwatta. Muwatta berarti sesuatu yang dimudahkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu hadis, Muwatta adalah metode pembukuan hadis yang berdasarkan hukum Islam atau abwab fiqhiyah dan mencantumkan hadis-hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Motivasi pembukaan hadis dengan metode ini adalah untuk memudahkan orang dalam menemukan hadis. Ulama yang menyusun kitab hadis dengan menggunakan metode ini ialah Abi Dhi'b, yaitu wafat tahun 158 Hijriah. Lalu Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah. Lalu Imam Abu Muhammad Al-Marwazi, wafat tahun 293 Hijriah, dan lain-lainnya. Kitab Imam Malik merupakan kitab yang paling populer di antara kitab-kitab Muwatta. Sehingga apabila disebut nama Muwatta, maka konotasinya selalu menuju kepada kitab Imam Malik bin Anas. Metode selanjutnya yaitu adalah metode Al-Musannaf. Kitab koleksi hadis musannaf ditentukan pada cara penyusunan isi menurut kategori bab-bab fikih yang di dalamnya terdapat hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Secara bahasa musannaf adalah berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu sonnafa,
yang berarti mengatur bab demi bab, sehingga secara harfiah adalah sesuatu yang diatur secara terpilah, meskipun makna demikian juga dapat berlaku untuk setiap karya tulis yang disusun, dan memang juga diterapkan pada jenis yang lain seperti kitab fikih. Dalam penerapannya, musannaf adalah metode paling umum yang diterapkan untuk sebuah kompilasi hadis, seperti pada kutubus sittah, beberapa dengan kompilasi musnad, di mana isinya diatur sesuai dari perawi hadis yang menyampaikan, yakni biasanya seorang sahabat Nabi. Salah satu contoh kitab hadis yang menggunakan metode ini ialah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, karena musannaf adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan kitab fikih, sehingga Muwatta termasuk di dalamnya. Dan metode musannaf dan Muwatta ini terbilang mirip karena memiliki pengertian yang sama. Metode selanjutnya ialah metode mustadrak. Kitab Al-Mustadrak adalah metode Al-Mustadrak adalah kitab yang disusun untuk memuat hadis-hadis yang tidak dimuat di dalam kitab hadis-hadis sebelumnya. Padahal hadis itu sahih menurut syarat yang dipergunakan oleh ulama tersebut. Salah satu kitab Mustadrak yang terkenal adalah Al-Mustadrak ala Sahihaini karya Al-Hakim An-Naisaburi. Selanjutnya adalah metode mustakhraj. Mustakhraj adalah kitab hadis yang memuat matan-matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya atau lainnya. Kemudian si penyusun meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad sendiri yang berbeda. Misalnya, itu adalah kitab yang paling terkenal adalah Mustakhraj Sahih Bukhari susunan Al-Jurjani. Mungkin sekian dari saya dalam menyampaikan beberapa metode-metode penulisan kitab hadis. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.